Suara saya bisa didengar dengan baik? Izin teman-teman, mohon respon. Bisa, Kak. Saya lanjut di 4 ayat 2. Oke, 4 ayat 2, ciri khasnya final. Konsekuensi final, kredit pajaknya tidak dikreditkan. Memang itu yang mau dipilih oleh pemerintah ya. Kemudian tujuannya untuk ini di penjelasan Undang-Undang PPh 4 ayat 2 itu ada alasan nih untuk simplifikasi gitu ya, sama untuk leverage industri tertentu yang dipilih. Kemudian, nah sebenarnya arah wacananya 4 ayat 2 itu sebenarnya ini kan PP. Nanti kalau teman-teman lihat PP-nya, PP-nya itu udah lama-lama ya PP-nya. PP-nya itu lama-lama nih. Jadi objek PPh final itu tadi sudah disampaikan yang terkait dengan instrumen keuangan di lembaga keuangan, terus hadiah undian juga tadi lupa ya, transaksi saham, Jaskon, sama pengalihan tanah dan atau bangunan, sama ini ya UMKM. Nah, bahwa 4 ayat 2 tuh biasanya cirinya ada PP-nya gitu ya. PP-nya, PP gitu ya. PP semua. Kemudian kita ngomong lebih detail 4 ayat 2 itu di tarif ya enak ya, sama jenis objeknya. Nah, kita mulai dari bunga, deposito, tabungan, dan SBI. Kalau kita ngomong bunga deposito di bank, teman-teman udah tahu lah ya, instrumen keuangan deposito itu kan kita sebagai nasabah dapat bunga atas uang yang kita tanamkan dalam bentuk deposito. Nah, itulah objeknya. Kemudian tabungan kita juga itu kan berbunga ya. Itu juga akan dipotong pajaknya oleh bank. Sama sertifikat Bank Indonesia. Ini yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berupa seperti surat utang ya. Tujuannya untuk mengatur inflasi. Jadi instrumen keuangan juga, instrumen investasi juga. Returnnya itu kan bunga. Bunganya itu juga kena potong. Nah, kena potongnya 20% dari bruto gitu ya. Tapi nanti ada irisan-irisan. Nanti kita lihat penjelasan setelah kita selesaikan dulu semua yang 4 ayat 2 ya. Ini 4 ayat 2 pertama atas bunga. Kalau kita kebayang yang tadi di 23 ada bunga pinjaman di 23 yang diterima oleh OP ataupun badan. Nah, ini yang bukan pinjaman gitu ya. Ini yang deposito, tabungan, sama sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua, hadiah, undian. Ini difinalkan 25% karena tidak ada effortnya ya. Kayaknya gede. Kemudian penjualan saham milik perusahaan Ventura. Ini jual saham. Ini sebenarnya sama kayak penjualan saham di bursa tarifnya. Sama-sama 0,1%. Bedanya, ini jenis struktur usahanya itu perusahaan Ventura. Apa itu perusahaan Ventura? Perusahaan Ventura itu perusahaan investor yang dia itu ngincarnya biasanya startup gitu ya. Dia mendanai perusahaan-perusahaan yang butuh modal tapi tidak dipercaya sama bank. Biasanya startup kan ya. Startup yang mulainya dari kecil yang nantinya jadi unicorn gitu ya. Itu kan mulainya dari dia butuh modal tapi belum punya track record, belum punya aset yang banyak sehingga bank itu tidak bisa menjamin, larinya ke sini nih, perusahaan Ventura.
Nah, akhirnya perusahaan Ventura ini kan dia punya saham atas perusahaan startup itu ya. Setelah besar, terus dia jual. Nah, return-nya ini 0,1% kena pajak. Itu dia. Kemudian obligasi. Kalau kita ngomong instrumen keuangan, salah satunya selain investasi itu obligasi ya. Obligasi ini surat utang. Jadi perusahaan mengeluarkan obligasi untuk berhutang biasanya lebih dari 1 tahun. Nah, return-nya namanya diskonto bagi yang beli surat obligasinya ya. Jadi kalau misalnya obligasinya bilang ini harganya 100, tapi kamu bayar cuman 90 ya. Nanti 20-nya didiskonto setiap tahun jadi return. Return atas hutang yang diberikan. Jadi bukan utangnya, tapi selisihnya. Gitu ya. Selisihnya ini. Bukan 90-nya, tapi 20-nya. Dan itu dibagi proporsional per tahun. Nah, itulah selisih keuntungan dari obligasi. Nah, nilainya yang dipajakin itu ternyata beda tarif ketika dia beda jenis subjek pajak yang dikenakannya. Artinya yang dapat bunganya. Kalau LN kena 20%, ini kena 26 ya. Nah, kalau yang WPDN 15, nah ini yang perlu diperhatikan 15% sama 5%. Kalau reksadana yang dapat reksadana itu kayak MI gitu ya, manajer investasi yang dia menggabung-gabungkan portofolio gitu ya. Itu kenanya 5%. Kenapa kayaknya mau mengendorse industri reksadana ini? Kenanya lebih sedikit. Kira-kira begitu. Jadi dalam hal ini return-nya namanya diskonto atas obligasi. Sejenis bunga tapi di obligasi gitu ya. Kemudian jenis penghasilan lainnya itu adalah bunga koperasi. Kalau kita operasi kan skalanya kecil ya, itu kan dapat bunga juga ya. Nah, bunga itu juga kena pajak, tapi ada threshold nih. Cuman yang 240.000 ke atas. Itu pun 10% ya. Kalau di bawah itu nggak kena. Nah, ini yang dikecualikan dari partai 2. Jika bunganya itu tidak lebih dari 240.000. Karena memang scale-nya kecil ya. Nah, itu tadi instrumen keuangan semua ya. Nah, sekarang kita ngomong aset tetap, tanah dan atau bangunan. Kalau pengalihannya ini PPHTB kenanya 2,5%. Tapi kalau dia rumahnya itu rumah susun atau rumah susun sederhana, rumah sederhana atau rumah sangat sederhana, bukan rumah susun, itu 1% saja. Atau dia pengadaan pemerintah itu 0%. Tapi normalnya sih 2%. Ya, vote 2%. Sementara kalau dia sewa, ada bapak kos nih, sewain kos-kosan. Harusnya kalau kita perusahaan yang motong, itu kita potong 10% kepada bapak kos itu. Walaupun ini OP ya, tapi kan passive income, bukan active income. Jadi kenanya 4 ayat 2, bukan 21. Gitu. Kemudian, jasa konstruksi ini juga banyak banget ya, karena kita punya jasa konstruksi banyak banget di Indonesia. Ini nanti ada penjelasannya, detailnya banyak. Ada pembagian tarifnya banyak. Tergantung dari sertifikasi asosiasinya dia. Sertifikasinya dia kecil, sedang, menengah. Terus kita juga lihat apakah dia pelaksana, pengawas, ataupun juga perencana. Gitu ya. Dividen. Dividen dalam 4 ayat 2 itu cuman yang terima OP. Kenanya 10%. Ini juga rata-rata semua dividen tuh hampir sudah di non-objekkan, kecuali tidak diinvestasikan kembali di Indonesia. Jadi dia nerima dividen tapi langsung dikonsumsi gitu.
nggak diinvest dalam tabungan atau dalam instrumen keuangan yang ditunjuk atau industri-industri perusahaan industri yang strategis tertentu itu juga kena. Nah, ini kalau yang terima OP kenanya 10%. Tadi kan kalau yang terima badan 15% ya dividen. Kira-kira gitu. Kemudian kalau reval aset ini sebenarnya pasal 19 ini jatuhnya sebenarnya kita masuk ke setor ya. Karena pemotongnya biasanya nggak ada. Jadi kita ngajuin reval sendiri, kemudian kita setor, baru diakui atau tidak atas reval itu dengan permohonan ke DJP. 10%. Tapi nggak apa-apa, kita masukin sebagai populasi 4 ayat 2 aja. Karena emang reval ini eh, bagian dari final, sama-sama final gitu ya. Kemudian, nah ini juga banyak penjualan saham di bursa. Teman-teman kalau mungkin invest di bursa gitu ya, atau main trading di aplikasi gitu ya, ketika dia jual saham bagi yang menjual, kalau dia pakai IPO 0,5%, kalau dia tidak pakai IPO 0,1%. Ini sama kayak tadi yang Ventura ya, kan instrumennya sama-sama saham, kira-kira begitu. Selanjutnya adalah SPN. Nah, surat perbendaharaan negara ini adalah salah satu bentuk surat utang negara ya. Kan surat sun. Jadi negara ini ternyata juga main, main dalam tanda kutip mencari pembiayaan dari swasta, dari rakyatnya gitu ya. Jadi salah satu bentuk utang pemerintah adalah menjual sertifikat surat utang negara. Ada dua nih. Bahkan surat bendahara negara nih. Surat berharga negara SBN. Bonggolnya SBN. Terus nanti ada yang Sun, ada yang syariah gitu ya, sukuk. Kalau yang Sun ini ada obligasi RI atau ORI. Kalau ini SPN, surat perbendaharaan negara. Nah, bedanya apa? Obligasi ini di atas 12 bulan. Kalau SPN ini di bawah 12 bulan. Ini di atas 12 bulan, ini di bawah 12 bulan. Jadi ini cepat ya. Eh, pergerakannya cepat. Beli gitu ya. Dapat diskonto berapa persen, cuman berapa bulan gitu ya. Nah, ini returnnya namanya diskonto. Karena tadi mirip sama obligasi ya. Kalau obligasi itu kan diskonto. Belinya 100 tapi dia cuma bayar 90 gitu ya. Selisihnya 20 itu diskonnya itu nanti dapat di bayar sama pemerintah itu ada selisih 20 tambahannya itu. Itu nanti berapa bulan sekali. Pakai present value dan lain-lain kalau teman-teman belajar akuntansi obligasi ya. Kemudian berapa? Tarifnya 20%. Oke. Ini jenisnya dan tarifnya. Kita lanjut lagi. Oh, sudah. Ini belum. Oh, penjelasan ya. Penjelasan yang lain. Nah, ini detail dari deposito tabungan SBI. Ternyata deposito itu tarifnya juga nggak cuma 20% ya. Kalau kita ngomongnya dia dari devisa hasil ekspor, kalau kita menanamkan deposito yang dananya itu bersumber dari devisa hasil ekspor, itu ternyata kita dapat lebih sedikit PPh-nya kalau kita investnya lama gitu ya. Semakin lama investnya, semakin bebas. Yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor. Ini maksudnya mau repatriasi sih ya teman-teman ya. Repatriasi terus deposito ke dalam negeri. Kayak zamannya tax amnesty kemarin itu ya. Zamannya PPS kan dari luar tuh harus diinvestasikan kembali ke Indonesia gitu ya. Nah, ini
dimasukin ke Indonesia, tapi karena dari ekspor dari luar gitu ya, untuk menarik minat itu makanya PPh-nya disedikitkan, nggak 20%. Kalau yang ini dari dalam negeri ya. Kalau ini bunganya dalam negeri, kalau ini dari luar. Semakin lama dia, semakin diinvestnya lama, semakin kecil tarifnya. Kira-kira mau ngomong begitu untuk yang deposito, jadi tidak hanya 20%. Nah, yang dikecualikan dari kena deposito ternyata ada juga ya. Contoh di sini deposito tabungan SBI-nya itu tidak lebih dari 7.500.000. Ini dikecualikan, berarti harus yang di atas ya. Terus subjek pajaknya itu dia juga passive income tapi dia tidak lebih dari PTKP itu. Dia main saham tapi dia ternyata bukan main saham. Dia nanam deposito tapi dia sebenarnya SPT-nya itu tidak lebih dari PTKP. Ini juga tidak bisa seluruh penghasilannya dalam 1 tahun pajak termasuk bunga diskonto tidak melebihi PTKP. Kemudian bunga dan diskonto diterima atau diperoleh bank. Nah, ini kalau yang nerima bank, ini non objek ya. Kalau yang dalam bahasan dari tadi kita itu yang nerima nasabah. Kan bank juga berinvestasi ya. Nah, kalau banknya itu dapat bunga, dia non objek. Kemudian dana pensiun juga kalau diterima oleh dana pensiun. Kemudian yang terkait juga bunga atas kalau dia terkait sama pembangunan rumah sederhana. Nah, SPN tadi sudah ketika dia di bawah 12 bulan. Obligasi. Nah, saya mau masuk ke dalam pertarungan antara 21, 22, 21, 23 sama 4 ayat 2 ya. Ini singgungannya semua kan kalah sama 4 ayat 2 ya. Karena lex spesialis gitu ya. Nah, berarti kita harus hafalin itu yang 4 ayat 2 sebenarnya. Selesai, beres. Itu dia rumusnya. Tapi sebelum masuk situ, kalau yang tadi ngomong obligasi, ini tarifnya sama ya. Kita tinggal lihat apakah dia reksadana atau enggak, karena dia beda. Terus kalau yang koperasi, kita cuma lihat nilainya, karena ada threshold di situ. Kalau joint venture atau modal ventura itu sama, hampir sama dengan saham. Nah, ini udah mulai nih singgungan-singgungan nih. Bahwa hadiah itu bisa dipotong lewat berbagai macam cara ya. Ada yang 21 kalau dia nerima OP dan dia aktif income. Ada yang 26 kalau dia WPLN dan dia WPLN 26. Kemudian badan kalau dia aktif income dan diterima badan. Kemudian 4 ayat 2. Kemudian PPHTB. PPHTB tadi udah, ini nggak perlu dijelasin lagi. Yang dikecualikan dari PPHTB karena 4 ayat 3 ya. Ini kan 4 ayat 3, 4 ayat 3. Ini 4 ayat 3, 4 ayat 3. 4 ayat 3. Ini threshold 60 juta. Ini karena PPHTB mengecualikan ini juga 60 juta ya. Jadi PPHTB juga mengecualikan kalau nilai tanahnya itu di bawah 60 juta. Jasa konstruksi terakhir. Jasa konstruksi, tadi kan tarifnya belum disebut ya. Nah, pertama kalau kita bertransaksi atau kita nyewa jasa konstruksi untuk membangun perusahaan kita. Kita sebagai pemotong harus tahu sertifikasinya apa gitu ya. Ketika pada tahap pelaksanaan dan perencanaan kita juga tahu ini vendornya juga pelaksana atau perencana pengawas. Tarifnya akan beda.
Kalau pelaksana kita harus tahu sertifikat kualifikasinya. Biasanya asosiasi seperti Gapensi, Gapeknas, asosiasi pengusaha konstruksi ataupun pengusaha konstruksi nasional ataupun asosiasi konstruksi banyak ya. Mereka mengeluarkan kualifikasi-kualifikasi ini dengan kriterianya masing-masing. Ini nih kalau misal kualifikasinya kecil, kenanya cuma 1,75. Kalau menengah dan besar 2,65. Kalau dia tidak punya kualifikasi sama sekali, kenanya gede 4%. Kemudian kalau jasa pengawas perencanaan cuman 2 tarif. Yang pertama ketika dia punya kualifikasi 3,5% sama tidak memiliki kualifikasi 6%. Nah, yang sering kita temui adalah di bagian yang ini ya harusnya ya. Kalau di Jakarta mungkin banyak yang ini nih, bisa dapat yang ini. Kalau di daerah masih ada nih yang kecil sama tidak punya kualifikasi usaha. Kira-kira gitu. Apalagi kan ini berkaitan sama pengadaan barang dan atau jasa ya. Salah satu penilaian pemenang tendernya kan juga jadi kualifikasi eh, sertifikat yang dimilikinya. Kira-kira begitu. Ada minimalnya mungkin. Bisa ikut tender ini kalau kualifikasinya menengah ke atas gitu ya. Nilai kontrak tidak termasuk PPN. Nah, yang unik adalah di di PPh 4 ayat 2 itu ada mekanisme setor sendiri. Gitu ya. Kalau nanti ketemu ada sewa tanah dan atau bangunan, ketemu jasa konstruksi, ketemu eh, dua hal itu sih yang paling sering. Sewa sama pengalihan tanah kayaknya udah dipotong lah ya. Ada pemotongnya. Tapi ini ternyata pemotong kita itu tidak ditunjuk jadi pemotong. Contohnya orang pribadi dan bukan subjek pajak. Kita tetap harus melakukan penyetoran sendiri atas pemberian jasa itu. Ya, kalau tadi di dua-dua atas aset kripto itu sama tuh. Kalau bukan PPSME, PPSME gitu ya, dia harus setor sendiri. Yang paling lama tanggal 15. Nah, ini kalau ada pemotong lawannya sih aman-aman aja ya, ada yang memotong. Oke, terakhir terkait dengan UMKM PPH 23 2018. Jadi konsepnya ini memang sudah saya terangin tadi. Yang mungkin saya tambahin di sini adalah UMKM ini tidak semua UMKM bisa pakai PP 23. Jadi hanya yang pertama ketika dia itu milih tidak pakai itu jelas tidak. Secara volunteer milih nggak pakai 23 boleh. Pak, saya mau pakai NPPN aja Pak. Saya mau pakai pembukuan Pak misalnya. Saya mau pakai pembukuan. Boleh. Kemudian kalau WP itu punya tax allowance dan tax holiday. WP itu BUT atau dia adalah gabungan dari pekerjaan bebas. Itu juga nggak bisa. Nah, selanjutnya yang nggak bisa adalah jasa pekerjaan bebas, nggak bisa dari luar negeri, nggak bisa. Yang dia diatur oleh final sendiri juga nggak bisa, sama bukan objek. Nggak bisa pakai PP 23. Kalau ini mah udah mutlak enggak ya. Nah, masalahnya tuh di sini biasanya. Kalau dia jasa konstruksi, Pak, penghasilannya di bawah 4,8 miliar. Gitu kan. Yang berhak pakai PP 23 kan 4,8 miliar. Saya mau pakai jasa konstruksi atau mau pakai yang 0,5%. Saya kan jasa konstruksi, tapi penghasilan saya 4,8. Boleh dong harusnya 4,8
Tapi karena sudah ada PPh final tersendiri, yaitu PPh final atas jasa konstruksi, gitu ya, yang 1,75, nah ini lex spesialis, teman-teman ya. Walaupun lex spesialis di antara lex spesialis, sama-sama 4 ayat 2 ya. Tapi di 4 ayat 2 diatur kecuali ini nggak bisa kalau dia sudah punya PPh final sendiri. Kecuali bukan PPh final sendiri ya. Kecuali kenanya misalnya 22 atas penjualan industri tertentu yang kemarin yang tadi kita bahas, bisa saja dia penghasilannya di bawah 4,8 miliar. Saya pakai apa, Pak? Saya dipotongnya pakai bukan 4 ayat 2, pakai 22. Gimana nih, Pak? Nah, maka tunjukkanlah ini, teman-teman. Bagi wajib pajak yang dia adalah orang yang berhak untuk pakai PP23 0,5%, maka mereka tuh punya namanya surat keterangan yang harus diurus ya. Surat keterangan ini membuktikan bahwa dia kalau ketemu sama pemotong yang mau motong pakai pasal lain di 23, misalnya jasa catering gitu ya. Jasa catering misalnya. Kalau dia mau pakai jasa catering, maka akan kena 23 aja. Gitu. Kalau kasus 23 dengan 4 ayat 2, ini yang satu sewa alat berat sama gedung kantor, ini mah udah tahu lah ya. Dari jenis objeknya aja udah beda. Maka yang satu 4 ayat 2, satu 23. Nah, ini yang pertarungan antara 21, 21, 23, 4 ayat 2. Gitu ya. Kalau kita identifikasi perbandingan objek-objek pajak, gitu ya, dari 3 jenis penghasilan. Yang pertama bunga, yang kedua hadiah, yang ketiga sewa. Dari bunga, tadi bunga teman-teman perhatikan ada obligasi, ada yang dari bunga bank. Ada obligasi, ada tabungan atau deposito, ada operasi tadi ya, ada SBI gitu ya. Nah, yang pertama kalau kita ngomong obligasi, yang kena 4 ayat 2 itu kan yang pertama tadi obligasi yang diterima oleh PDN, PPLN, ini ya, WP, reksadana, cuman tarifnya aja yang membedakan. Ini juga final, ini juga final. Bagaimana kalau dia dikecualikan? Ya, ketika dia diterima oleh dana pensiun atau yang diterima oleh bank, obligasinya diterima oleh bank. Nah, ini mau dipetakan gitu, teman-teman. Ini tadi karena dikecualikan dari 4 ayat 2, kemudian kalau ngomong koperasi, bunga itu diterimanya dibagi 2, yang di atas 240.000 atau di bawahnya. Kemudian ketika yang terima bank berarti tidak ada objek pajaknya. Deposito kenanya final. Nah, yang selain bunga yang diterima ini, contoh bunga pinjaman gitu ya, ini kenanya 23 15%. Tuh, ini udah populasi nih. Udah populasi. Jadi perlakuannya beda-beda. Yang kedua, ketika kita ngomong hadiah juga populasinya tadi udah disajikan ya
di slide sebelumnya, kira-kira begitu. Sewa. Nah, sewa ini ada 3 bahkan jenis pajak yang terlibat di dalamnya. Pertama kita bedakan dulu apakah dia pakai SGU atau tidak. Kalau SGU berarti tidak ya, tidak kena. Ini fasilitas. Tidak kena PPh 23. Harusnya kena ya, tapi karena pemerintah bilang dikecualikan kalau SGU jadi fasilitas. Mungkin tujuannya untuk mengendorse supaya masuk ke skema SGU. Nah, kalau tidak pakai sekarang PSAK juga peraturan masuk defaultnya itu SGU, bukan yang operating. Kemudian kalau ngomongnya operating, nah ini ada yang terikat juga nih sama pasal 15 yang mau kita masukin nanti. Setelah ini, gitu ya. Apa itu ketika sewanya itu adalah sewa pesawat udara. Kalau tanah dan atau bangunan ini yang mau diincar di 4 ayat 2. Kalau selain di atas ini berarti 23 yang bareng bergerak, gitu ya. Kira-kira begitu. 4 ayat 2 dividen tadi kalau ini kita asumsikan Tuan Andi pemilik 10 lembar ketika bisa membagikan cash dividen per lembar berapa nilai bersih dividen. Berarti yang terima OP nih. OP kan harusnya tadi kena 10% ya. 10%. Jadi kalau misalnya dia, ini kan tidak dikasih tahu diinvestasikan kembali atau tidak. Kita asumsikan aja dia tidak diinvest kembali. Artinya dia adalah objek pasal 4 ayat 2. Berarti 10% karena yang terima OP. 70 juta. Gitu ya. Dividennya berarti 70 juta. PPP-nya 70 juta. Kali dengan 10%, maka PPh pasal 4 ayat 2-nya adalah 7 juta. Itu. Kalau diinvestasikan kembali berarti non-objek. Begitu. Oke. Ini cepat saja mungkin kita ngomong tarifnya ya, teman-teman. Kalau bunga deposito tadi membayar bunga deposito sebagai nasabah kenanya 20%. Nanti dikali sendiri ya. Berikan hadiah undian Liliana ini 25%. Sewa ruko, sewa 10%. Membayar pelaksanaan konstruksi untuk renovasi pengusaha kecil. Pengusaha kecil ya, 1,75%. Menjual bangunan bekas gudang. Pengalihan 2,5%. Itu kira-kira pemotongannya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyain, teman-teman? Pak ayat 2 sebelum masuk ke 15. 26. Kalau 15 cepet ya. Cuman nanti kita detailkan ininya aja. Contoh transaksinya apa. Kalau tidak ada, saya lanjut ke 15. 15 tadi sudah panjang lebar bahwa ini tuh cuman ini doang ya, 5 jenis saja. Cuman angkanya keriting. Perusahaan pelayaran penerbangan luar negeri 2,64. Oh iya, ada asuransi luar negeri yang ini nanti masuknya 26 aja. Kemudian kontrak manufacturing jasa klon 7%. KPDI 0,44%. Perusahaan investasi dalam bentuk bangun guna serah. Berapa ya? Saya lupa nih.
5%. Ini 5%. Nah, kita coba simulasikan contohnya aja deh. Pelayaran dalam negeri. Ngomongnya begini. Kalau pelayaran dalam negeri itu WP-nya tuh WP Indonesia. WP-nya WP Indonesia, dia sekitaran Indonesia gitu ya. Charter. Charter. Misalnya kebanyakan ini masuknya ranahnya biasanya perusahaan sawit. Sawit banyak banget nih. Ada sewa tongkang, sewa vessel, mother vessel, dan lain-lain. Di Batam juga banyak pelayaran dalam negeri gitu ya. Nah, ketika kita menyewa sebagai pengangkutan orang dan orang dan barang kepada perusahaan-perusahaan mereka ini, kita memotong gitu ya. Kita harus motong mereka 1,2% dari penghasilan bruto. Kalau kita charternya pesawat, kalau ini kan kapal ya. Kalau kita charter pesawat gitu ya, jet pribadi atau yang lainnya, ini penerbangan dalam negeri ya. Di Indonesia gitu kan, masih di lingkup Indonesia trayeknya, itu kita motong kita kalau pemotong ya, balik lagi kalau kita pemotong, kita maskapai itu tuh kita potong 1,8%. Nah, kalau yang maskapai ini boleh dikreditkan, kalau ini final tidak dikreditkan. Ini masih domestik dalam negeri. Kalau kita ngomongnya ternyata dia itu pelayaran dan penerbangan luar negeri yang punya BUT. Ini WPLN nih sebenarnya ini. Dia WPLN tapi karena dia kalau nerima penghasilan dari kita itu kenanya 20% kan gede ya. Ya udah bikin but aja karena kalau dia bikin but ada pasal khusus di 15 yang cuman ngenain 2,6% walaupun dari bruto ya. Makanya yang unik adalah gini teman-teman. Banyak WPLN yang selain usaha pelayaran penerbangan tuh gak akan mau bikin but di Indonesia secara sukarela, secara tangan terbuka gitu ya. Karena apa? Karena pasal 15 ini gitu ya. Karena ada pasal 15 ini penghematan ya dari 20% jadi cuma 2,64%. Jadi mungkin ini buat menarik ini juga ya, kemudahan transportasi dan lain-lain. Mungkin upaya pemerintah seperti itu. Memfinalkan ini dan juga khusus buat yang ini nih, buat WP luar negeri yang bikin but. Jatuhnya begitu ya. Nah, ini banyak juga yang di Batam, Singapura, dan akhirnya ke sini gitu ya. Laut Cina Selatan ini banyak ya buat sawit juga, buat batu bara gitu ya, ngangkat batu bara yang banyak ya. Kira-kira begitu. Kemudian KPDE. Nah, KPDE ini semacam bukan but ya. Kalau ini dia punya fixed asset di Indonesianya seperti seperti apa ya? Representative office kayak eh, gudang ataupun kayak tempat pemasaran ya, kantor pemasaran. Nah, karena dia bisa di NPWP kan dan dia berperan sebagai wajib pajak eh, pada umumnya gitu ya. Makanya kenanya 0,44% dan dia eh, atas nilai ekspor bruto yang diterima PLN atas penyerahan barang eh, pada OP Badan Indonesia. Jadi yang motong adalah WP kita terhadap orang-orang ini nih. Tapi syaratnya bukan WPLN ya, dia punya kantor perwakilan dagangnya di Indonesia. Balik lagi semua 15 ini. Semua 15 ini yang motong adalah kita sebagai usernya. Pemotong jatuhnya, bukan pemungut. Bedanya dengan 4 ayat 2, bedanya dengan 22 itu banyakkan pemungutnya, kalau ini pemotong.
BOT, kalau kita bekerja sama dengan BOT, 5% ini saat kapan, Pak? Saat barangnya itu sudah diserahin ya. Saat barangnya sudah diserahin, itulah yang kena 5%. Sebelum itu berarti tidak kena pasal 15 ini. Jadi start kick off-nya itu setelah kan ada tanah nih misalnya nih. Ini punya tanah, kita punya tanah tuan A. Terus dibangun sama B. Selama 40 tahun B ini mengelola dan juga menghasilkan uang, setelah itu dibalikin ke A. Nah, poin penyerahan dari BKA inilah yang terutang final 5% kan dia dapat nilai pasar NJOP bangunannya ya. Dia dapat itu. Given. Kemudian kalau ngomong jasa maklon mainan anak. Ini spesifik banget ya. Spesifik banget. Maklon itu kan sebenarnya banyak selain produksi mainan anak. Ada sepatu, ada tekstil, dan lain-lain banyak. Tapi ini khusus yang mainan anak. Pak, kalau bukan mainan anak kena 7% nggak boleh gitu ya. Kayaknya ini pemerintah mau menyasar satu industri tertentu targeted waktu itu ya. Nah, tarifnya gimana? Tarifnya kalau kita, dia setor ya, setor. Jadi kita WP di Indonesia, kita adalah produsen maklon, kita dapat order dari luar. Jasanya saja, supply bahan bakunya disuplai dari dia, tapi kita ngitungnya dari biaya pembuatan rakitannya tidak termasuk bahan baku. Jadi nanti ini modelnya setor sendiri karena gak ada yang motong ya. Yang motong masa WP luar negeri. Lawannya WP luar negeri yang ngasih uang kita. Ini setor sendiri mekanismenya. Jadi satu-satunya PPH oh ini juga setor sendiri. KPDE juga enggak, ini dipotong. Balikan. Nah, satu-satunya PPH 15 yang kita store sendiri itu karena jasa maklon. Kenapa angkanya keriting? Karena emang pakai tarif efektif ya. Sebutannya tarif efektif. Karena pakai norma. Awalnya pakai norma. Dan kecenderungan kalau kita pakai norma itu benchmarking industri sejenis bahwa kayaknya sih operating marginnya di industri ini tuh 6% deh. Kayaknya operating margin di pelayaran tuh 4% deh. Artinya pelayaran penerbangan dalam negeri operating margin 6% deh. Kira-kira saat itu kan tarif efektif maksimal badan masih 30. Pak, sekarang kan 22, harusnya diturun dong. Tapi tidak begitu yang disebutkan KMK, tetap saja efektifnya berapa. Bukan cuma berakhir di tarif maksimal. Ini 15 punya. Ini kita kasih tarif aja ya sebelum masuk ke 26. Transui ekspor bruto 15, kantor perwakilan dagang tadi ya 0,44%. Mencarter pesawat dari Galaxy maskapai untuk mengangkut barang dari ke daerah lain dengan ongkos charter pesawat ya. Pesawat tadi 1,8%. Asal muasalnya dari mana, Pak? Ini 1,8%, bahwa dia tuh norma awalnya 6%, kemudian ada tarif yang dulunya 30%, kalau sekarang 22%, tapi kita tetap pakai 1,8. Terus ini yang motong siapa, Pak? Ini ya. Yang motong ini PT Alam.
Kemudian untuk menghemat operasional cost, Alam Raya mencatat kapal dalam negeri dugong Indonesia, berarti ini 1,2%. Siapa pemotongnya? Yaitu Alam Raya. Siapa subjeknya? Dugong. Kemudian Andromeda. Nah, ini luar negeri nih. Luar negeri dan dia punya BUT, maka kita bisa potong pakai BUT. Gitu ya. Kalau dia bikin BUT. Kalau dia nggak bikin BUT, kenanya 26. Maka ini asumsi dia bikin BUT di Indonesia, maka kenanya pasal 15. Kalau BUT kan dia pakai tarif domestik ya, 15. Tarifnya 2,64. Nah, kalau dia nggak bikin BUT, kita akan kenakan dia pasal 26, tarifnya 20%. Pemda Semarang menyepakati kontrak bangun guna serah tadi 5% ya, untuk membangun mengoperasikan nilai kontrak. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke 26? Silakan. Jadi kesimpulannya 4 ayat 2 dan 15 kebanyakan finalnya. Tapi 4 ayat 2 itu semuanya targeted juga kepada industri terkini juga. Industri terkait. Isunya di praktek perpajakan itu begini teman-teman. Sebenarnya aturan ini kan dibuat dinamis ya. Dan rata-rata pasal 15 itu aturan-aturan yang lama banget. Aturan yang jasa maklon tuh dari 2022 saat itu gitu ya. Kalau kita tarik ke isu sekarang harusnya masa sih masih sama gitu ya. Wacananya itu sebenarnya wacana mengembalikan pasal 15 itu ke pasal 17. Karena nggak adil dong. Lah bagaimana dengan industri yang lain? Enak banget kan? Cuman industri itu aja yang kena pasal final dan tarifnya kecil tadi. Jadi level playing field-nya jadi beda-beda. Bisa menimbulkan ya pasti ya apa ya, industri yang lain dibebankan ketidakadilan dalam prinsip perpajakan. Industri yang lain pakai tarif 17-22%. Kalau saya kenanya 22 Pak, itu industri jasa konstruksi cuma dapat 1,75% gitu ya. Jadi wacana ini kan banyak debatable di akademisi begitu. Tapi balik lagi, karena pajak itu ada unsur regulerannya. Nah, kita belajar Polput tuh kelihatan banget jadi wujudnya. Oh, ini maksudnya. Mengatur tuh maksudnya di sini. Kayak cukai aja ya. Cukai tarifnya itu per, kalau rokok tuh ada sigaret kretek tangan, ada sigaret kretek mesin. Harganya bisa beda cukainya. Ya, itu kan mengatur ya. Nah, ini kelihatan di PPh 4 itu. Kalau nggak ada, saya masuk ke 26. Isu 26, mungkin nanti saya nggak nyampe ke SKD teman-teman. SKD itu aplikasi, cara pakai SKD-nya, cara ngisi SKD-nya, silakan. Di biar nggak double ya, nanti belajarnya di badan, PPh badan. Itu detail masalah 26 atau di brevet C. Yang saya mau tangkap di sini 26-nya itu begini. Poinnya 26 tuh ada apa aja. Jadi ada tarif yang saya bilang dari awal, semua 4 ayat 1 tuh bisa kena 26. Tapi ada
yang 20%, tapi ada ternyata 26 yang tarifnya tidak 20%. Nah, ini yang mau saya bahas. Ada 26 yang tidak 20%. Ini yang menarik ya. Tadi cara pakainya, cara kerjanya 26 tadi udah awal banget ya. Di pertemuan awal saya bahas apa itu P3B, terus SKD-nya gimana gitu ya. Nah, yang saya mau bahas selanjutnya tarif yang tidak 26. Kalau ini tarif yang 20% ya. Kalau bedanya kalau ini diterima oleh WPLN, kan bedanya gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini kan 2126 ya. Bedanya dia diterima oleh WPLN. Kalau diterimanya oleh WPDN, kenanya pasal 21. Makanya SPT kita yang 21 kemarin kan ada 26 ya. Kita juga pakai soal 26 juga kalau diterima sama luar negeri kok gitu ya. Bukti potongnya juga sama kok. Gitu ya. Di lampiran induk juga ada. Tapi dalam konteks 26 ini, terus pakainya apa nih ya? Pakainya SPT-nya SPT yang 21 kemarin. Kalau kita ngomong buat bunga royalti sewa ini kan masuknya 23. Tapi yang terima WPLN kan gitu ya. Kalau kita ngomong hadiah, hadiah yang maksudnya ini bukan hadiah undian ya. Kalau hadiah undian 26 ini kalah sama 4 ayat 2 tadi. Kalau itu 4 ayat 2 nanti lihat di PP-nya masing-masing. Kalau yang terima WPLN perlakuannya kalah atau menang. Kalau 4 ayat 2 eh, lex spesialis dia mengalahkan 26. Kalau kita ngomong pensiunan ini kan awalnya 21 ya. Tapi karena yang terima WPLN hedging, kalau ini nggak ada outputnya ya. Kalau ini outputnya, kalau ini setor sendiri di pasal 17 keuntungan. Ini ngomongnya pasal 17. Nah, ini semua kan 26 yang 20%. Pertanyaannya sekarang, ternyata ada yang 26 dia bukan 20%. Karena apa? Karena dia membiayaikannya susah gitu, sama ya, pakai tarif perkiraan neto. Contohnya di dunia asuransi ya. Nanti di dunia asuransi yang penyedia penyedianya itu dari luar negeri, tarifnya bukan 20%, tetapi efektif langsung ya. Setelah kali normal 50%, kenanya 10% kalau dia yang motong adalah pemegang polis. Langsung. Kalau ternyata yang motong sesama perusahaan asuransi, tapi dia dapat asuransi dari luar negeri, gitu ya, itu 2%. Kalau dia reasuransi, asuransi ke luar negeri, di reasuransi lagi ke Indonesia, kenanya 1%. Selain ini, ada lagi yang 26 tapi bukan 20%. Gitu ya. Contohnya adalah atas penjualan saham, ini umbrella agreement sebenarnya. Jadi penghasilan yang diterima WPLN selain BUT, jadi WPLN luar negeri kita, punya saham di Indonesia. Nah, sahamnya dijual tuh. Sahamnya dijual, yang motong orang Indonesia. Nah, WPLN ini tidak dipotong 20%, tapi dipotong 5%. Kemudian pengalihan harta selain 4 ayat 2. Nah, ini yang saya bilang, bahkan 26 kalah sama 4 ayat 2 ya. Kalau yang udah diatur sama 4 ayat 2, pakai 4 ayat 2. Berarti kalau pengalihan harta selain 4 ayat 2, yang 23. Kenanya 5%. Gitu ya.
ada lagi nih, kalau ini yang umbrella agreement ya, kalau dia sahamnya ternyata dimiliki oleh perusahaan yang ada di tax haven country karena hanya special purpose company atau paper box company saja. Kalau ini kecenderungannya untuk menghindari penghindaran pajak. Terakhir, yang di 26 itu yang unik adalah branch profit tax. Kira-kira ini itu mau ngomong begini, BPT atau branch profit tax itu mau ngomong gini. Kalau tadi 26 itu transaksi outputnya itu antara dua orang, ada lawan, ada yang ngasih penghasilan, ada yang memberi penghasilan. Itu dua orang ya, ada pemotong, ada pemungut. Nah, ternyata ada 26 yang dia sebenarnya ini adalah kewajiban sendiri setelah PPh sama dengan sendiri, yang bukan menghitung kewajiban orang lain. Yang awal buat pertama kali saya bilang bahwa output itu esensinya adalah kita menghitung kewajiban orang lain. Tapi yang ini enggak gitu. Ini kita ngitung kewajiban kita sendiri. Alur berpikirnya itu gini, teman-teman. Kalau kemarin belajar OP ya, kita ngomong OP aja ya. Bahwa di SPT tahunan 1771 kita itu kan ngomongnya bahwa untuk memperoleh ini langkah yang harus dihafalkan menghitung PPh terutang itu kan dimulai dari penghasilan bruto gitu ya, dikurangi dengan biaya, ketemu penghasilan neto kurang PTKP, ketemu penghasilan kena pajak, kali dengan tarif, ketemulah PPh terutang. PPh terutang ketemu dengan kredit pajak, PPh kurang bayar. Nah, sampai di sini kita ketemu PPh terutang. Kalau di laporan keuangan ini masuk, kalau di laporan keuangan ini adalah beban, kemudian ada kan di sini ya, penghasilan kena pajak ini laba sebelum pajak gitu ya, laba sebelum pajak. Setelah ini kurangin dengan beban pajak. Ada satu lagi di sini laba setelah pajak, earning after tax. Nah, kalau di laporan keuangan ini kan masuknya ke return earning ya. Masuknya neraca atau lebih ditahan. Masuk ke ekuitas, laba ditahan, neraca. Gitu ya. Nah, kalau bayangin ini adalah BUT yang dia melakukan hal ini gitu ya. Kemudian laba setelah tutup buku laba ditahan ini, laba setelah pajak ini dengan perspektifnya pemerintah. Laba setelah pajak ini akan, kalau BUT ini akan dilarikan ke pusatnya ke luar negeri. Ke luar negeri mau dibalikin ke luar negeri kan gitu ya. Ini return earning-nya ini masuk ke luar negeri gitu ya. Karena BUT itu kan laporan keuangannya sebenarnya demi kepentingan pajak doang. Kalau laporan akuntansinya kan balik ke luar negeri. Pemerintah berpikir, ini kalau ke luar negeri kita pajakin lagi aja gitu ya. Keluarlah BPT ini. Tapi kalau ini tidak dilarikan ke luar negeri, dia diinvest kembali ke Indonesia, ini nggak kena BPT gitu. Jadi BPT ini ada kalau laba setelah pajak ini diraliin ke luar negeri balik. Kena 20% tambahan. Logikanya begitu. Ini
nanti dibaca saja terkait penggunaan P3B. Sampai di sini teman-teman, saya pikir materi 26 sudah selesai. Ada yang mau ditanyain sebelum kita latihan soal? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ini sebenarnya terusan dari yang kemarin. WP-nya masih sama nih, Dawai Nurani. Cuman kita nggak perlu bikin SPT unifikasinya ya. Karena komponennya sama aja dengan yang kemarin. Lebih simpel lagi. Cuman lapor induk gitu aja. Nah, kita mau ini aja nih. Menjawab setiap aspek perpajakan yang terjadi di 15 kasus yang dipotong sama Dawai Nurani ini. Gitu ya. Nah, kasusnya lebih detail daripada yang tadi di slide. Ada bagian-bagian yang mungkin jadi jebakan gitu ya. Atau mungkin perlu diketahui di dalam praktek umumnya. Nah, tidak sederhana ketika kita tarif kali DPP kali tarif DPP, tapi gitu ya. Nggak sesederhana itu. Contoh di sini kita coba bahas satu-satu ya. Impor alat bangunan dengan biaya 60.000 USD. Ini sama caranya dengan yang tadi ya. Dia tidak punya API, tapi pakai kurs, ada 2 kurs, setengah BI apa kurs Kementerian Keuangan. Soalnya kalau ngitung pajak kita ngitungnya pakai kurs Kementerian Keuangan. Jadi kita hitung dulu nih nilai impornya. Dari cost berapa, asuransi berapa, transport berapa. Asuransinya 5.000, transportnya 2.000. Chief dulu ya. Ini chief.
Sekarang nyari biayanya. Iya, maksudnya kasih tahu ya. Biaya masuk, asumsikan aja dengan yang tadi sama ya. Biaya masuk misal 20% kali biaya masuk 20%, baru ini ketemu nilai impor. Nilai impor dikali dengan PPh 22 tanpa api, tarif tanpa api itu 7,5%. PPh 22 impor belum dikali dengan kurs dulu, belum dirupiahin nih. Nilai impor rupiah dikalikan dengan 13.250 ya, yang kurs KMK. Maka PPh 22 impornya adalah 79,897. Kalau ini saya ganti, barang yang diimpor adalah bukan alat bangunan, tapi adalah kedelai gitu ya. Kedelai, maka di sini tarifnya bukan 7,5 ya, tapi 0,5% gitu ya. Tarifnya diambil dari mana, Pak? Ada PMK-nya. Di situ dilihat. Tapi yang umum adalah tanpa api atau dengan api 7,5% sama 2,5%. Kira-kira begitu. 2. Kalau ada yang mau disanggah atau ditanyakan, langsung aja ya. Saya lanjut terus nih, karena waktu kita nggak banyak. Penjualan tanah, 4 ayat 2 nih. Penjualan tanah, aneka rasa, dicicil bulan. Ini kita dawai, kita itu sebagai orang yang bertransaksi dengan jual tanah ini ya. Hanya diterima uang muka sebesar 1 miliar. Sisanya dibayar bulan April. Kita lagi ada di Desember 2024 ya. Tahun 2024. Berarti revenue matching cost ya. Berarti yang bisa diakui sebagai pendapatan hanya yang 1 miliar. Dan gedung diterima uang dan dicicil, diterima uang tak, sisanya dibayar. PPh 4 ayat 2, kalau kita identifikasi dulu nih, karena kita dikasih tahu diterima uang muka gitu ya, berarti Dawai Nurani ini berarti yang nerima ya, yang dipotong berarti ya, karena dia yang nerima uangnya berarti dia yang dipotong. Maka PPh Dawai Nurani ini pemotongnya adalah
aneka rasa ya, karena dia yang bayar gitu. Kita yang jual ya. Aneka rasa. Subjek pajaknya kita, karena kita yang menerima uang muka atau oke. Fix ini subjek pajaknya berarti PT Dawai Nurani. Berarti yang akan dilakukan oleh pemotong PT Aneka Rasa adalah PH 4 ayat 2 nilainya sebesar 2,5%. Kita lihat DPP-nya dulu. DPP-nya adalah 1 tarifnya 2,5%. Kalau yang 1% itu yang rumah sangat sederhana. Maka PPh 4 ayat 2 yang dipotong kita jual tanah ya kepada Aneka Rasa, berarti dia motong penjualan tanah ya, penjualan tanah. Bukan pembelian tanah. Nanti kita yang dipotong. Benar, subjek pajaknya Dawai Nurani, pemotongnya Aneka Rasa. Kita dipotong nih senilai 20 juta. Tapi ini final ya. Kita tidak laporkan dalam induk. Kita cuma laporkan penghasilan lain-lain, nanti dikoreksi di lampiran kedua kita. Laporan juga di lampiran 4, 1770. 1771. 3. Kemudian penyediaan jasa, bayar penyediaan jasa berarti pemotongnya kita ya. Ada isu nih. Pemotongnya Dawai Nurani kan kita bayar ya. Subjek pajaknya PT Jasa Pegawai. Punya NPWP aman. Ini PP pasal 23. Atas jasa tarifnya 2% dari 65 juta. Oke. Real. 4. Jadi cara ngerjainnya gini aja teman-teman. Memotong siapa, subjek siapa gitu ya. Pemotong kita bayar jasa desain bangunan ke PT yang tidak punya NPWP. Ini agak tidak relevan juga ya. PT itu harusnya punya NPWP, bahkan dia bikin PT itu ada OSS yang dia harus bikin NPWP juga. Pelayanan satu pintu. Tapi nggak apa-apa, ini untuk belajar aja. Seandainya dia tidak punya NPWP, kan dia tadi dipotong 100%, teman-teman. PT Jakarta Design. 125 harusnya kan tarifnya kan segini ya. 2%. Tapi karena dia PPh 23-nya itu tidak punya NPWP,
sehingga tarifnya 100% lebih banyak. Jadi ini kita kalikan 200%. 2 kali lipatnya. Itu cara menjawabnya. Kemudian yang 5. Bangun guna serah kepada PT Ragam Obor setelah masa perjanjian berakhir. Oke. Berarti pemotongnya penyerahan kepada bangun guna serah PT Ragam Obor selamat. Kita yang nyerahin, kita yang bangun ya. Jadi kita yang motong. Terus ini PT Ragam Obor yang punya tanah, kita balikin tuh. Setelah masa perjanjian kita berakhir, kita balikin asetnya. Nah, itu kan penghasilan bagi dia. Penghasilan bagi dia itu kita yang motong sebagai orang yang memberikan aset itu. Walaupun aset itu dalam bentuk bangunan ya, tapi kita monetarikan, ternilai sesuai NJOP. Bangun guna serah tadi 5%. Di sini ada PPH 15 ya. Kira belum set. Soal 5. Membayar dividen kepada pemegang saham dengan total di mana setengah dibayar subur. Selanjutnya 200-nya dibayar. Oh, ini objeknya ada 2. Ada OP, ada badan. Tapi nggak dikasih tahu ya. Oh, ada. Yang satu diinvestasikan kembali, tidak diinvestasikan kembali. Yang satu emang badan nih. Badan nggak usah diinvestasikan juga dia udah non-objek. Nomor 5 ini PT Dawai. Pemotongnya PT Dawai karena dia memberikan dividen. Kemudian yang menerima PT Subur, yang tahu PT Subur dulu. PT Subur Jaya. PT Subur Jaya setengahnya. Berarti 600 juta dibagi setengahnya. Dividen yang diterima oleh badan sekarang non-objek, teman-teman. Jadi dia bukan 0% juga. Non-objek PPH pasal 4 ayat 3. Jadi PPH 4 ayat 2-nya non-objek. Itu ya. Gak ada. Terus ketika dia nerima OP, kan ada tuh tadi Thomas. OP ada 3 ya, sisanya ke luar negeri bahkan. 200 juta yang terima Thomas 200 juta. Nah, karena dia tidak diinvestasikan kembali, makanya dia kena tarif pasal 4 ayat 2. Kenanya 10%. Ayat 2. Sementara yang dividen yang menerima itu luar negeri,
Asia tadi ya. Sementara ketika yang menerima ini Asia Ltd. Asia Ltd dia sisanya berarti 600 dikurang 300 dikurang 200 100 dikurang ini dikurang 100. Ini kenanya tidak menunjukkan ISKD. Ada pilihan dua nih. 20% atau 15%. Dividen yang diterima oleh OP, karena dia tidak bisa menunjukkan SKD, makanya kita pakai aturan domestik kita, berarti pakainya pasal 26. Pasal 26 tidak peduli dengan P3B, maka kenanya 20%, bukan 11%. Tidak perlu lagi kita mengindahkan P3B kalau dia nggak punya SKD. Jadi PPh pasal 26, aturan domestik kita pakai. Lanjut. Ketika perlakuannya subjeknya ini beda-beda, ini perlu diperhatikan ya teman-teman nih. Tarifnya juga bisa beda-beda gitu ya. Ini yang tadi saya sebutkan, singgungan-singgungan dari satu objek. 7. Apartemen milik perusahaan Supomo menyerahkan apartemen milik perusahaan kepada Supomo. Oke. Berarti ini sebenarnya jatuhnya itu yang terima OP. Tapi yang diserahkan adalah tanah dan atau bangunan, which is itu 4 ayat 2. Oke. Sebenarnya jatuhnya 4 ayat 2-nya ini ada aspek juga kalau kita lihat. Dia itu natura juga sebenarnya. Tapi karena dia tidak punya NPWP gitu ya. Tidak punya NPWP, lalu bagaimana? 4 ayat 2 tadi bilang, kalau dia lawannya nggak punya NPWP, sayangnya kita sebagai perusahaan tetap harus setor sendiri gitu ya. Tetap setor sendiri. Di 4 ayat 2 tadi dibilang kalau dia SP-nya itu adalah OP, bahkan dia nggak punya NPWP lagi ya. Nah, ini nanti ada isu apakah tambahan 100% juga gitu kan. 40 juta ya. 40 tambah service charge. Rp7.500.000 masuk ke dalamnya. 4 ayat 2 atas sewa 10%. 4.700.000. Nah, ini PPh pasal 4 ayat 2. Pak, ini kan nggak punya NPWP nih, Supomo. Apakah kita harus potong 100%? Jawabannya tidak ya. Karena 100% kenaikan tadi itu cuma di 22 sama 23. 21 cuma 20%. Lanjut. 8. Membayar biaya charge atas kapal laut.
Pasal 15 nih. Pasal 15 pengangkutan ada yang ke Cina dari BUT Cina, ada yang dalam negeri. Nah, ini menarik nih ya. Ada dua nih. Yang pertama dari Cina dulu ya, yaitu Suso Ltd, BUT Suso Ltd. Rp650.000. Tarifnya luar negeri 2,65% nih. 2,64%. Kemudian untuk yang dalam negeri, PT Buruk penerbangan dalam negeri yang bisa dikreditkan 1,8. Ini tarif PPh pasal 15. PPh pasal 15. Gitu. 9. Jual apartemen 450 meter persegi. Dijual dengan harga 10 miliar. 10 miliar dijual dengan perjanjian tunai pada Tuan Antoni. Teman-teman ingat di sini ada dua aspek nih. Nanti kalau ingat dua-dua itu ada penjualan atas barang mewah, apartemen di atas 150 meter persegi. Nah, ini sebenarnya masuk juga nih. Tuan Antoni. Atas apartemennya 10 miliar. Dia kena yang 2,5%. Untuk case yang PPh pasal 4 ayat 2. Pengalihan haknya. Cara ini juga sebenarnya kena atas PPh yang dua-dua yang 5% ya. PPh 22 barang mewah. Nah, masalahnya gitu ya. 224 ayat 2 itu kan jelas ya, tidak ada yang mengoverride. Dia di atas. Nah, 22 barang mewah juga yang beli ya. Yang beli. Oh ya, jual. Bayar, menjual apartemen. Oke, menjual apartemen, beli. Oke. 4 ayat 2 itu kan lex spesialis.
Nah, tidak ada yang dikecualikan dari pemotongan 22. Nah, sementara yang 22 pun sama. Ternyata tidak ada yang dikecualikan objeknya itu yang dari 4 ayat 2. Yang dari dikecualikan itu aspeknya juga beda. Yang satu ngomong masalah barang mewah, yang satu ngomong masalah eh, pengalihannya gitu ya. Jadi ini bisa kena dua nih sebenarnya teman-teman. Uniknya gini nih, ini salah satu yang menarik kalau didiskusiin ini. Boleh nggak nih kena dua-duanya kayak gini? Padahal ya, bisa jadi celah juga sih. Ini kan nggak ada yang saling melarang antara keduanya. Nah, ini bisa dijadikan objek nih sama Fiskus nih. Dua sama 4 ayat 2. Padahal barangnya sama. Barangnya sama. Yang isu yang selanjutnya adalah Tuan Antoni ini nggak punya NPWP. Wah, ini makin berantakan lagi nih. Di posisi dia di sini, ketika dia tidak punya NPWP, berarti dia bisa dikenakan juga nih. PPh 22, barang mewah, tidak NPWP. Wah, bertumpuk ya. 2 kali lebih banyak. 200%. Wow banget ya, bisa kena seperti ini. Bayar angsuran kredit pada Bank Mandiri. Pemotongnya kita bayar kita bayar cicilan ke bank ya. Subjek pajaknya Bank Mandiri. Ingat yang salah satu dikecualikan dari bunga bank tadi ada kalau diterima bank, kalau diterima nasabah itu objek. Tapi karena dia diterimanya sama bank, dia dikecualikan ya. Dikecualikan. Dan ini bukan DPP-nya bukan 80 juga. 80 itu kan angsurannya. Bunganya yang dimasalahin. Returnnya kan yang dipajakin kan bunganya, bukan pokok utangnya. Kayak gitu. 11. Membayar sewa gudang di pelabuhan PT Marunda dan jasa desain. Dua lagi nih. Sama ketika dia sewa gudang PT Marunda. Sewa gudang 4 ayat 2. 4 ayat 2 10%. Jangan lupakan juga ada bayar jasa desain ke luar negeri tanpa SKD, berarti kenanya 26. Nilainya 2.500.000.000. Nanti kalau belajar di international tax, pajakan internasional, atau belajar di badan mungkin, kalau mendalami masalah isu P3B nanti kan dibagi per jenis-jenis penghasilan ya.
Ada penghasilan aktif income dan passive income, di mana kalau modelnya aktif income seperti jasa desain ini yang diserahkan oleh Singapura, harusnya kita memajaki dia ketika kalau dia punya BUT. Kan ada pepatah terkenal di pajak yang bilang no PE no tax, no permanent establishment no tax. Berarti kalau nggak ada BUT nggak bisa dipajaki. Kira-kira bunyinya begitu. Bisa saja nih wajib pajak tidak bisa dipajakin 20% ini. Kalau dia bisa nunjukin SKD, itu cukup sebenarnya. Nggak bisa dipajakin. Maksudnya dia tidak bisa nunjukin SKD. Kira-kira begitu, teman-teman. Itulah menariknya perpajakan internasional. Tikungannya banyak. Tikungannya banyak. Makanya dijadikan tax planning banyak banget. 12. Menjual saham Telkom. Jual saham berarti di bursa ya. Di bursa, dibilang di bursa, benar. Telkom kan terdaftar di bursa terbuka ya. SP-nya PT, jual saham PT Telkom pada siapa lah ya. Saham kepada PT Telkom atau ya kita asumsikan saja dia ini kali ya. Buyback gitu ya sahamnya. DPP-nya 100. Ini yang 0,1% gitu teman-teman. 100 lembar dikali 12.560. 0,1%. Ini pemotongnya juga bukan, kayaknya ini dipotong sama KC, sama itu ya, bursanya ya, IDX-nya ya, kalau di bursa yang motong. Pengelola bursanya. Tapi nggak disebutkan di soal, kita asumsikan aja Dawai Nurani lah ya. 13. Konstruksi gedung kualifikasi besar kontrak pembangunan apartemen. PT konstruksi gedung. Nilainya 2,5 miliar. Tarif konstruksi gedung kualifikasi besar, silahkan dicek lagi. 2,65%. Kode. Iya, 2,65%, benar. Kalau yang non kualifikasi 4%. Kalau yang kecil 1,75%. Kemudian membayar asuransi. Nah, ini yang PPA 26 yang pakai tarif tidak 20% nih. Yang keluar ya, kita sebagai pemegang polis. Insurance. Yang ini ya teman-teman ya. 10% nih.
10%. PPh pasal 26. Terakhir 15, membayar angsuran kepada utang. Oke. Ini 13. Nah, inilah bunga yang selain 4 ayat 2 ya. Dia pemotongnya JK Trans non lembaga keuangan. Berarti ini pinjaman, bunga pinjaman. Bunga pinjaman kepada non lembaga keuangan kenanya pasal 23 yang 15%. Tapi yang jadi DPP bukan utangnya 450, tapi bunganya, penghasilannya. Hati-hati ya. 15% PPh 23. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain teman-teman. Kira-kira ini adalah yang daily nih, daily activity dilakukan per masa dan sering ketemu. Nah, belanja kita gunakan itu dan juga SPT masa yang harus kita penuhi. Kalau tidak ada, terima kasih banyak teman-teman. Mungkin Maaf. ini ya, silakan. Selamat siang Pak Banon. Izin bertanya sedikit Pak. Iya, silakan. Berhubung minggu depan kita akan ada ujian untuk PPh Potput ya Pak. Untuk membantu kami menyiapkan, apakah ada sedikit kisi-kisi atau poin-poin yang bisa kami fokuskan Pak? Baik, Itu saja memang pertanyaan saya. ya. Terima kasih Pak Banon sudah menyajikan materi dan latihan dengan sangat baik kepada kami. Terima kasih Pak Yohanes. Kira-kira emang fokus di PP Potput detailnya banyak banget ya teman-teman. Jadi fokusnya di latihan soal yang saya berikan saja, latihan soal. Itu ya. Di latihan-latihan soal yang saya biasa kerjakan. Itu aja sih. Mungkin itu teman-teman sekalian ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau tidak ada, saya wrap up ya teman-teman. Saya bungkus. Jadi terima kasih banyak atas atensi dan perhatiannya di PPh Potput ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan gitu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan seputar perpajakan, saya juga open untuk terbuka di hubungi baik lewat PA maupun email. Kemudian apa yang sudah kita pelajari di 21, 22 sampai 26 itu ya. Poinnya semoga bisa menjadi tambahan insight yang practically ya, harusnya prakteknya kepake lah ya, harapan saya kepake. Mungkin itu aja teman-teman, mohon maaf sekali lagi kalau banyak sekali kesalahan dan kekilafan. Sukses untuk kita semua dimanapun berada, sehat selalu, selamat weekend. Saya kembalikan ke Mbak Lydia, terima kasih teman-teman. Sambil kita nunggu Mbak Lydia mungkin ya. Sambil ditunggu foto bersamanya. Halo Pak Banon, selamat siang. Siap. Sudah Mbak Lydia. Baik. Baik Bapak, terima kasih banyak. Baik Bapak dan Ibu, seperti biasa di akhir pertemuan kita ada sesi foto bersama terlebih dahulu dengan pengajar. Silakan Bapak Ibu dinyalakan fitur kameranya.
Baik. Oke deh Bapak Ibu, sepertinya sudah banyak. Saya ambil foto. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak Pak Bonon untuk pertemuan materi PPH Potput dan semoga sukses selalu, sehat selalu Bapak Ibu. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Saya tutup pada pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat. Waalaikumsalam, makasih Pak, Siap. makasih Terima Mbak. kasih Pak Waalaikumsalam. Banon. Terima kasih. Makasih Mbak Makasih Pak Lydia. Bonon. Sama-sama Bapak Ibu. Saya izin meeting ya.